Makna siqatun ma'mun, siqatun terpercaya hadisnya, menandakan dia dari segi hafalannya imam. Namun manusia tidak sempurna. Seperti pepatah Indonesia mengatakan apa? Tak ada gading yang tak retak. Dan juga sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka dikatakan oleh para ulama di antaranya Muhammad ibn Fudail, kana al-Mughirah yudallis wa kana la naktubu anhu ila maqala haddatsana Ibrahim. Haddatsana Ibrahim, baru dia tulis. Maka di sini menandakan bahwa Al-Mughirah dia adalah mudallis. Dan lebih parah jika dia mengatakan an Ibrahim. Para ulama diam, tidak mau menulis hadisnya an Ibrahim karena berbahaya. Bisa jadi dia tidak mendengar dari Ibrahim. Dan bahkan lebih jelas lagi disebutkan oleh Ahmad ibn Hanbal yang banyak memeriksa dari Mughirah. Mughirah madkhul. Bahwa hadis Mughirah madkhul, makna madkhul adalah dimasuki oleh perkara-perkara yang tidak baik dari rawi-rawi yang dhaif atau rawi-rawi yang dia tidak pernah mendengar darinya. Amatu ma rawa an Ibrahim, kebanyakan periwayatan dia dari Ibrahim. Kenapa para ulama menjauhinya? Kecuali dia mengatakan sami'tu, menandakan benar dia mendengar dari Ibrahim. Maka amatu riwayati Ibrahim sami'ahu min Hammad wa min Yazid ibn Walid wal Harith al-Uqli wa Ubaidah. Maknanya bahwa periwayatan Ibrahim, periwayatan Mughirah ibn Miksam dari Ibrahim banyak tidak mendengar. Kecuali dia mendengar dari Hammad atau Yazid ibn Walid ataupun Al-Harith Al-Uqli ataupun Ubaidah dan yang lainnya. Maka inilah keadaan dari rawi hadis dari Mughirah ibn Miksam, maka dia imam. Namun dia mudallis. Dan ini menandakan bahwa manusia tidak sempurna. Yang sempurna al-kamal lillahi jalla wa ala faqat. Yang maha sempurna hanya Allah jalla wa ala. Kemudian kita masuk juga kepada matan yang kepada sanad yang setelahnya, haddatsana Syaqiq. Maka Syaqiq di sini adalah Syaqiq ibnu Salamah al-Asadi Abu Wa'il al-Kufi juga. Yang mana dia rawi yang thiqah dan dia mukhadram. Apa makna mukhadram ya Hudzaifah? Dia hidup di zaman Nabi dan tidak bertemu dengan Nabi, atau hidup di zaman Nabi dan dia bertemu namun dalam keadaan jahiliyah. Maka ini keadaan dari Syaqiq ibnu Salamah, maka dia rawi yang thiqah. Dan meninggal Syaqiq ibnu Salamah di zaman Umar ibn Abdul Aziz. Dan dia mempunyai usia yang panjang 100 tahun. Dan Syaqiq ibnu Salamah dari segi tabaqah maka dia mukhadram, maka dia hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia belum berguru kepadanya atau tidak bertemu dengan Nabi dan sebagainya. Telah ditauhid oleh para ulama seperti berkata Waqi' kana thiqah, dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqatun la yus'al an mithlihi. Kalimat thiqatun la yus'al an mithlihi adalah tauhid yang kuat di atas dari derajat thiqah. Dia thiqah tidak dipertanyakan lagi, tidak butuh dipertanyakan lagi. Itu maknanya dia itu sudah tidak boleh dipertanyakan lagi. Berkata Muhammad ibn Sa'ad, kana thiqatun katsirul hadis, dia thiqah banyak sekali hadisnya. Maka ini keadaan dari Syaqiq ibnu Salamah Abu Wa'il
yang mana dia adalah seorang mukhadram, dan mukhadram termasuk dari para tabi'in, tidak seperti para sahabi. Harus diketahui keadaannya thiqah atau tidak. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah ibnu Mas'ud. Syaqiq ibnu Salamah banyak meriwayatkan dari Abdullah, maknanya Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Mungkin kita butuh di sini menyebutkan biodata dan biografi dari sahabat. Rahman, man Abdullah huna? Di sanad Qadzakartullah idan ta'al. Asal. Man Abdullah? Ibnu Umar atau Ibnu Abbas? Ta'al. Ta'al. Abdullah huna Ibnu Umar atau Ibnu Abbas? Ajib. Ibnu man? Ibnu Umar, idan. Ibnu man? Ibnu Abbas, idan. Ibnu man? Ibnu Mas'ud, idan dakhalta fi masyadah. Terjebak. Trapped. Karena banyak ngobrol. Makanya yang ngobrol-ngobrol tadi saya jelaskan apa tidak? Abdullah di sini siapa? Indakum. Abdullah man? Ibnu Mas'ud. Sudah dijelaskan man Abdullah Syaqiq ibnu Salamah idarawa an Abdullah huna Abdullah ibnu Mas'ud. Wa Abdurrahman musafir. Musafir ke Jakarta, musafir ke London mungkin. Kathratul kalam, kathratul tharthar. Gak ada orang nanti mau nikah sama dia. Tersebar di internet. Pelajaran kita sekarang di YouTube, murid-murid baru nanti bisa dengar pelajaran kalian. Bapak kalian bisa dengar di rumah. Kalian dipukuli. Maka Abdurrahman di sini ditanya siapa Abdullah ibnu Mas'ud, diberi pilihan siapa Abdullah di sini, jawabnya yang benar Ibnu Mas'ud, dipilihkan Abdullah ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Maka dia masuk terjebak. Katanya Ibnu Abbas pukul, Ibnu Umar pukul, karena memang semuanya salah. Yang benar Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi ya Abdurrahman, tantabih fitars, atau hayatak hakada. Wujuduk keadamik. Keadaanmu di pelajaran seakan-akan kamu tidak ada, seakan-akan kamu di rumah. Ada. Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabi Al-Hudali Al-Makki dari Muhajirin Al-Badri yang ikut bersama Nabi perang Badar dan ikut hijrah, maka dia sangatlah mulia dari sabiqun al-awwalun, dari orang-orang terdahulu, dan ikut perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar sangat lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain, menandakan bahwa dia beriman kepada Nabi dalam keadaan kuat. Alhasil seperti itu. Maka oleh sebab itu para ulama menyusun para sahabat dari peperangan. Yang ikut perang Badar tentu lebih mulia daripada yang tidak ikut perang Badar. Dan Ibnu Mas'ud dari fuqaha dan hufad as-sahabat. Maka dari keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud, pertama dia dari qurra as-sahabat. Maka dia termasuk dari orang yang ditazkiyah oleh Nabi untuk mengajari Al-Quran. Maka di zaman Nabi yang mengajari Al-Quran tidak sembarangan. Harus mempunyai ilmu qiraah seperti ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, ilmu sifatil huruf, dan membaca dengan baik dan benar. Maka oleh sebab itu dulu diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, istaqra'ul Qur'ana min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad ibni Jabal. Maka belajarlah kalian istaqra'u. Apa makna ustukri'u Al-Quran? Diambil ilmu Al-Quran itu yang mengajari kalian di tazkiyah 4 orang. Mu'ad, Abu Hudzaifah, dan juga Salim maula Abi Hudzaifah, dan juga Ubay bin Ka'ab, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin As.
Maka ini keutamaan Abdullah bin Mas'ud dari segi Al-Quran. Dan begitu pun dari segi ilmil hadis. Maka Ibnu Mas'ud pun dianugerahi kekuatan ilmu hadis. Dia termasuk orang yang banyak duduk bersama Nabi. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari di dalam hadis yang muttafaqun alaih, di saat dia baru datang dari Yaman, Abu Musa al-Asy'ari termasuk dari penuntut ilmu yang datang dari Yaman. Selain siapa yang datang dari Yaman? Abu Hurairah. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun datang dari Yaman bersama saudara dan kelompok al-Asy'ariyun, kabilahnya. Maka orang-orang Yaman sangat semangat menuntut ilmu. Maka datang Abi Musa, qadimtu ana wa akhi minal Yaman, fakunna hinan wa manura Ibnu Mas'ud wa ummahu ila min ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min katrati dukhulihim wa luzumihim lahu. Bahwa aku waktu pertama kali datang bersama saudaraku dari Yaman dalam hari-hari semenjak kedatangan, aku melihat Abdullah bin Mas'ud banyak sekali duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud saking banyaknya duduk dengan Nabi, aku mengira bahwa dia itu dari keluarga Nabi. Kenapa lama? Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang banyak periwayatan. Kenapa? Karena dia, kata Abu Musa, banyak duduk bersama Nabi. Semakin banyak duduk bersama Nabi, semakin banyak meriwayatkan hadis. Maka akhirnya di saat Abdullah bin Mas'ud tahun demi tahun menjadi marja dari para sahabat itu sendiri. Maka dari para sahabat yang meriwayatkan dari dia banyak. Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman keduanya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Imran Ibnu Husain, Jabir bin Abdullah, Anas Ibnu Malik, Abi Umamah. Sahabat-sahabat yang muda ini banyak mengambil ilmu dari Abdullah bin Mas'ud. Maka periwayatannya dari Nabi sangat banyak. Termasuk ulama dari al-hadis dan ulama dari Al-Quran. Maka dia juga disebutkan dengan minal muksirin fi riwayatil hadis. Dan dia masuk kepada 10 besar. Dan hadis-hadisnya sekitar 848 hadis. Dan dia di ranking ke-8 setelah Abi Sa'id Al-Khudri, sebelum Abdullah bin Amr ibn al-As. Berarti di ranking ke-8 siapa? Ibnu Mas'ud. Di ranking ke-9 siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As. Di ranking ke-7 siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Di ranking ke-10 siapa? Ali ibn Abi Thalib. Maka dari sanad-sanad yang banyak, sekitar 848 hadis itu yang diambil oleh Imam Al-Bukhari, sehingga periwayatannya banyak diulang-ulang di kitab Al-Bukhari dan Muslim. Dari sanad yang paling sahih, dari sanad Ibnu Mas'ud, pertama dari jalan Mansur wahwa Ibnu Mu'tamir, dan juga dari Al-A'mas. Keduanya meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud. Maka kebanyakan periwayatan yang paling kuat
dari Abdullah bin Mas'ud, dari tabi'i siapa? Alqamah. Kemudian dari tabi'i shagirnya Ibrahim An-Nakhai. Kemudian dari para itba'ut tabi'in Mansur atau Al-A'mas dan sebagainya. Maka inilah keadaan dari Abdullah bin Mas'ud. Dan tadi disebutkan Abdullah bin Mas'ud yang merupakan ulamanya para sahabat, dia diambil ilmunya oleh Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah. Maka Syaqiq ibnu Salamah, Abu Wa'il mempunyai keutamaan yang besar mengambil ilmu dari sahabi yang agung ini. Dan Abu Wa'il dulu juga mengambil ilmu dari Ibnu Mas'ud, tidak tanggung-tanggung dia adalah alim ulama di zamannya. Maka disebutkan oleh Fudail ibnu Ghazwan, Syaqiq ibnu Salamah, Abu Wa'il mengambil Al-Quran, menghafal Al-Quran dan belajar dari Ibnu Mas'ud fi syahrain, hanya 2 bulan saja. Menandakan dari kecerdasannya. Dan begitu pun di zamannya di Kufah, di saat dia mulai pergi ke Kufah untuk mengajarkan ilmu hadis dan menjadi pengajar di sana dan berdakwah di sana, maka ditanyakan kepada Abu Ubaidah, man a'lam ahlil Kufah bi hadis Abdillah. Siapa orang yang paling pandai periwayatan hadis Abdullah bin Mas'ud? Lihat sanadnya tinggi. Meriwayatkan hadis dari langsung sahabat Abdullah bin Mas'ud dari Nabi. Abdullah bin Mas'ud dari Nabi. Dikatakan siapa di Kufah orang yang paling berilmu dari hadis Abdullah bin Mas'ud? Qala Abu Wa'il. Tidak ada lagi kecuali Abu Wa'il. Maka ini dari segi sanad. Dan sekarang kita masuk kepada matan hadis. Maka di dalam matan hadis, di hadis yang kita baca pada kesempatan hari ini, di mana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kunna nusalli khalfan Nabi, bahwa kami dulu salat di belakang Nabi, menjadi makmum dan Nabi menjadi imam. Fanaqul, maka kami mengatakan di saat at-tahiyat, assalamu Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwas salam. Jangan berbicara assalamu Allah. Assalam kepada Allah jangan. Kenapa? Karena assalam dia adalah Allah. Dari sini menjadi pendalilan bahwa assalam adalah dari nama Allah. Ini pendalilan assalam dari nama Allah Jalla wa'ala di dalam hadis yang kita baca. Maka di hadis ini jelas, jangan bicara assalam kepada Allah, tetapi Allah itu adalah assalam. Maka ini pendalilan jelas dari nama Allah adalah assalam. Dan di sana ada pendalilan di Al-Quran. Untuk murid baru ada pendalilan di Al-Quran bahwa assalam nama Allah. Hendak ya Man Nasr, tolong untuk murid-murid baru. Di Al-Quran nggak ada. Di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, wallahu la ilaha illahu al-maliku al-qudusu as-salamu al-mu'minu. Maka disebutkan as-salamu al-mu'minu, oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di bab ini as-salamu al-mu'minu. Maka assalam dari nama Allah Jalla wa'ala beristidlal dari Al-Quran. Assalamul mu'minul muhaiminu al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Maka assalamul mu'minu
syahidnya assalamu dari nama Allah. Dan diperjelas lagi di dalam hadis di sini lebih gamblang bahwa jangan menyebut assalam untuk Allah. Innallaha huwassalam, karena Allah itu mempunyai nama assalam. Walakin qul, maka di sini faedahnya, tapi ucapkanlah di saat apa? Di saat kalian membaca tasyahud. Apa yang dibaca? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi di sini untuk dibaca adalah doa at-tahiyah. Maka faedah yang bisa kita ambil dari segi ilmu tauhid, assalam di dalam hadis ini menjadi pendalilan dia nama Allah. Innallaha huwassalam. Dan di Al-Quran assalamu al-mu'minu al-muhaiminu, syahidnya assalamu. Dan yang kedua dari faedah ilmu fikih, di saat kita membaca tasyahud, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian selesai dari tahiyat yang pertama. Dari tahiyat yang pertama disebutkan oleh para ulama cukup dengan lafaz ini, tidak masuk kepadanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka disebutkan oleh para ulama itu di tasyahud yang kedua. Adapun di tasyahud yang pertama seperti kami sebutkan. Dan lafaz ini barakallahu fikum telah sepakat para ulama, lafaz ini afdalut tasyahud, seafdal-afdalnya doa di saat tasyahud. Karena tasyahud yang dibawa oleh hadis Abdullah bin Mas'ud di sini asahhuha, dan dia muttafaqun alaih. Maka telah sepakat para ulama mengatakan yang terbaik dari doa tasyahud adalah doa tasyahud dari hadis Abdullah bin Mas'ud, karena hadisnya paling kuat. Lalu kita tutup pelajaran kita dengan pembahasan dari segi tauhid asma wa sifat. Maka di sini penetapan tentang asmailah assalam. Maka assalam kita nisbatkan dengan nama Allah, dan dia masuk kepada 99 nama Allah yang ditetapkan di hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Innalillahi tis'u wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Bahwa Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang menghitungnya dia masuk kepada surga. Lalu apa makna assalam? Assalam adalah masdar dari sallama yusallimu assalam. Dan dia sifat untuk Allah Jalla wa'ala assalam. Pertanyaan yang besar. Lalu apa makna assalam, nama untuk Allah? Maknanya bagaimana? Kita menamai Allah assalam, menamai Allah ar-razzaq, menamai Allah Ghaffar, Ghafur, peminta ampun, pemberi ampun, dan juga ar-razzaq, maha pemberi rizki. Harus kita juga mengenali apa makna yang tersirat. Maka makna assalam dus salamah min kulli afah wa naqisah. Bahwa dia itu adalah selamat dari segala kekurangan dan segala keburukan. Maka Allah dinamakan assalam, selamat dari sifat yang buruk dan selamat dari keburukan yang lainnya. Maka ditafsirkan juga alladzi salimat datahu anil huduts wal aib wa sifatahu anin naqs wa af'aluhu anisyar wal mahad wa huwa min asma'i tanzih. Maka assalam sama seperti kalimat subhanallah dari asma' at-tanzih. Makna tanzih
tanzih adalah menjauhkan Allah dari sifat yang buruk seperti subhanallah. Mana subhanallah adalah maha suci Allah. Maha suci Allah dari keburukan. Maha bersih Allah dari segala aib. Begitupun assalam. Maknanya Allah selamat dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang kurang, maka di sini dinamakan dengan asmaul tanzih. Maka asmaul tanzih yang kita ketahui sekarang apa saja? Assalam dan juga subhanallah, dari kalimat-kalimat yang tanzih untuk Allah Jalla wa Ala. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah di pelajaran yang akan datang dihafal hadis yang pendek ini, yang tidak hafal dipukul, yang baru dan yang lama. Baik, siap? Siap, Bos. Siap, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.